Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, perlu kita menyadari bahwa lebih baik kita diam dalam keheningan, tetapi menjadi sesuatu yang berharga di dalam persiaran hidup kita, daripada banyak berbicara dan tidak menjadi apa-apa. Lebih baik kita bekerja di dalam diam, melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam keikhlasan, daripada kita nampak sibuk dan terlihat suci hanya karena sebuah kewajiban dari sebuah aturan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghiasi tubuh Kristus gerejamu dengan kesaksian iman para martirmu yang suci. Semoga kemartiran yang memberikan kemuliaan kekal kepada Santo Ignatius dari Antioquia senantiasa menjadi perlindungan bagi kami di dalam menapaki persiaran hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jika kita menimbang kebaikan dan dosa, tentu dosa jauh lebih berat. Tetapi Allah itu baik dan Ia berbelas kasih. Jangan karena merasa diri sebagai orang pendosa, lantas kita tidak mau pergi berdoa. Lantas kita tidak mau ke gereja. Lantas kita tidak mau untuk pergi terlibat di dalam hidup menggereja. Mestinya Anda, saya, serta kita semua sebagai seorang manusia harus selalu sadar dan rendah hati supaya senantiasa layak menerima belas kasih-Nya yang tanpa batas itu. Dan salah satu sikap kerendahan hati ialah sikap di mana kita mengakui kesalahan kita, bertobat, tetapi tidak menjauh, tetapi semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Seringkali kita mengakui perbuatan salah kita, lantas kita merasa tidak pantas dan tidak mau terlibat di dalam hidup menggereja. Hari ini Anda, saya, serta kita semua diingatkan kembali bagaimana sebagai orang beriman yang juga bagian dari gereja yang hidup, tidak perlu menjadi pribadi yang tahu segalanya, tetapi menjadi pribadi yang siap sedia terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam pewartaan kebenaran dimulai dari transformasi diri sendiri. Pada awal pekan ini kita diingatkan bahwa harta yang kita miliki di dunia ini bisa mengubah cara hidup kita, bisa ke arah positif, tetapi juga bisa ke arah negatif, bahkan lebih jahat daripada sebuah berita palsu. Kekayaan bisa mengubah manusia, bisa mengubah Anda, saya, serta kita menjadi serakah, menjadi angkuh, menjadi sombong. Harta seringkali kalau tidak kita gunakan dengan bijaksana, atau ketika kita tidak mampu mengendalikan atau menjadi tuan atas tubuh kita, maka yang ada kita dikendalikan oleh harta yang kita miliki, dan bisa mengubah Anda, saya, serta kita semua menjadi bodoh. Karena harta, orang seringkali tidak memikirkan proses yang harus dilalui. Bahkan kadang karena harta dan kekuasaan, orang rela membeli uang, membeli jabatan,
membeli status sosial, membeli ini dan itu hanya untuk memuaskan ambisi, bahkan seringkali sikap cerobohnya tanpa disadari justru membunuh karirnya di dalam perjalanan hidupnya. Maka Anda, saya, serta kita semua diajak untuk waspada dan sadar betul dengan apa yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita miliki merupakan sarana bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam berbuat kebaikan dan kebenaran, berbuat segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan bukan sesuatu yang bertentangan, yang hanya sekedar memuaskan ambisi. Apalagi ketika kita memiliki keinginan untuk jenjang karir yang lebih tinggi, kita membelinya. Mungkin kita bisa mendapatkan dalam waktu yang singkat, tetapi percayalah, sesuatu yang didapatkan secara ilegal maka akan dengan cepat pula hal itu akan diambil daripada Anda, saya, dan kita. Maka mari kita belajar untuk hidup, mengandalkan hidup kita pada Tuhan. Karena Tuhan adalah andalan yang patut kita jadikan pegangan di dalam hidup kita. Tanpa iman yang kuat, harta yang mestinya adalah berkat sarana untuk berbagi atau menjadi perpanjangan berkat dari Tuhan, maka justru akan terjadi yang sebaliknya. Bisa menjadi beban dan juga membuat kita menyembah harta milik kita. Maka Yesus mengatakan dengan tegas di dalam Injil suci Lukas pada awal pekan ini, tanpa iman yang kuat, maka seringkali kita diperbudak oleh harta milik kita. Maka beranilah untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman, agar kita tidak mudah diperbudak oleh keinginan dan juga ambisi kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salah satu pesan dari Santo Ignatius kepada Anda, saya, serta kita semua, agar kita setia di dalam iman sampai akhir. Jangan pernah kita meninggalkan persekutuan dengan Dia, Sang belas kasih, Sang cinta yang tak terbatas. Lakukanlah segala sesuatu di dalam doa, agar kita pun senantiasa dimampukan dan dijaga untuk tidak diperbudak oleh harta di dalam persiaran hidup kita. Selamat mengawali pekan yang baru. Tuhan memberkati. Amin.